Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام والبركات على سيد البرية وصاحب الرسالة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'dah. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita semua, sehat wal afiat, selalu diberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas yang barakah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, kajian kita mengundang rahmah Allah Subhanahu wa taala, menurunkan barakah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat, salam dan barakah marilah kita doakan semoga tetap tercurah limpah atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, para tabi'in dan semua pengikut agama Islam hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang salih, ahli ilmu dan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar bapak-bapak? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Kesehatan adalah nikmat Allah yang menjadi modal, nikmat di atas nikmat. Jadi dia menjadi sarana kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang manfaat. Karena dengan kita sehat walafiat, maka banyak yang bisa kita laksanakan, baik kegiatan yang sifatnya hablum minallah atau hablum minan nas. Jadi bukan hanya kenikmatan seperti harta benda, kesehatan bahkan sangat mahal harganya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama-sama kembali dengan membaca shalawat badriyah, ya as-shalawatul badriyah, agar kita kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma Allah, dengan Rasulullah, dengan para pejuang ahli Badar. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, khususnya di dalam berdoa untuk kemerdekaan kita, agar kita bisa merdeka lahir dan batin, merdeka dari keinginan-keinginan yang mungkin rendah, remeh atau malah maksiat. Moga-moga kita dimerdekakan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka di buku saya halaman 72. Silakan dibuka. Kita akan kaji lanjutan dari kemarin. Kita akan sampai akhir. Insyaallah kita akan kaji, walaupun mungkin tidak selesai pada malam ini. Shallu ala nabi ya rabbi shalli alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah
salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya ilahi sallimin ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimin ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummat li ahlil badri ya ilahi ilahi najina wa kashif jami'a adhiyati wa sharif. Ilahi najina wa kashif jami'a adhiyati wa sharif maka idan ida wal bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi ya rabbi salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, wahai Tuhanku. Ilah itu artinya Tuhan. Tuhan itu sesembahan. Ilah artinya sesembahan. Ilahi, wahai sesembahanku. Tidak ada penyanjung Allah sekaligus mohon kepada Allah.
Ilahi, wahai sesembahanku, wahai Tuhanku, najjina. Kita ingat salawat munjiah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha, ya. Najjina, semoga Engkau berkenan menyelamatkan kami semua. Berarti doa bukan? Doa bukan? Doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dikira salat Badar ini yang bikin orang luar, Pak. Ini yang bikin ini orang Jawa, Pak. Orang Jawa. Nah, gitu. Yang bikin ini orang Jawa Timur kalau masalah ini. Ada kitabnya. Ya, maka kita pengen baca lagi supaya lebih barokah. Ini zaman dulu, ya. Ulama zaman dulu bikin, tapi belum dulu banget sih. Jadi termasuk karya anak bangsa non benda. Ini salawat ini. Salawat Badar atau salawat Badriyah. Insyaallah kita sampaikan kalau sudah ada inayah Allah, sampaikan tentang nama-nama ahli Badar. Ilahi, wahai Tuhanku, najjina, selamatkanlah kami semua. Kita pengen diselamatkan di kemerdekaan ini menjadi negara yang selalu selamat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jangan sampai dijajah lagi, baik jajah secara fisik atau non fisik. Kita pengen merdeka lahir dan batin. Nah, ini doa kita hadiahkan untuk diri kita, bangsa kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan keselamatan kita. Amin ya rabbal alamin. Waqshif dan hilangkanlah jami'a adhiyatin, semua macam hal yang menyakitkan. Ya Allah, selamatkanlah kita, diri kami dan keluarga kita semua, bangsa dan negara ini dari segala hal yang menyakitkan. Mungkin awalnya nggak menyakitkan, lama-lama menyakitkan. Kita pengen terhindar dari hal itu. Ya, mudah-mudahan Allahumma amin. Contoh hal yang tadinya mungkin nggak menyakitkan, Pak. Utang, Pak. Kalau kita dapat pinjaman utang 50 juta umpamanya, enak, Pak, dapat duit enak rasanya. Gimana bayarnya, Pak? Tergantung. Terus kita dapat agak lumayan rezekinya, bisa cicil, bisa kita bayar. Kalau enggak, pikiran kita jadi sakit, ya. Nah, tapi makanya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan keluarga kita, negara kita dibebaskan dari hal yang menyakitkan, termasuk hutang. Allahumma amin. Hutang ini termasuk hal yang kita dimintakan kepada Allah agar kita terbebas hati kita dari jeratan hutang. Ya Allah, inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari ghalabatid dain, terjerat utang. Karena utang juga perkara yang menyakitkan, betul, Pak? Penting kita. Itu doa kita. Wasrif dan alihkanlah, jauhkanlah. Maka idal idai, aslinya maka idal ida artinya dari kait atau makaid, yaitu tipu daya musuh-musuh. Mudah-mudahan Indonesia, negara rakyatnya semua, Allah jauhkan dari segala tipu daya musuh yang mau menghancurkan, yang mau melemahkan negara dan rakyat ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Paling itu yang kita bisa doakan untuk negara kita, Pak, ya. Nah, karena apa? Mungkin ada orang, maaf, nggak menyebutkan siapa, tapi mungkin saja Allah menguji kita dengan adanya orang-orang kelihatannya baik, ya, mau berbuat baik di Indonesia, di keluarga kita, di jamaah kita, umpamanya, tapi niatnya buruk sebenarnya, cuman kelihatannya kok baik orangnya, ya. Bisa jadi ini hanya tipu daya, karena setan menunggangi semua amal perbuatan orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon mudah-mudahan tipu daya musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita dijauhkan. Kemudian waltuf, berilah kasih sayang, waltuf bina, waltuf dan berilah kasih sayang kepada kami semua, ya Allah, bi ahlil badriyah, Allah, dengan kemuliaan, dengan keagungan ahlul badar, ya Allah, wahai Allah. Nah, satu lagi, Pak, ya. Jadi bapak-bapak diam dulu, mungkin udah capek, ucap lanjutkan. Tinggal idai nafisil, ya. Ilahina fisil qurba minal asina wal adaba. Silakan diikuti. Ilahina
العاشين والعظماء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين Habibillah. Ilahi, wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, wahai penciptaku, ya. Nafis, nafasa yunafisu, tanfis maknanya jauhkan, jauhkan sama dengan wasrif. Kalau wasrif bisa dialihkan, ya. Kalau nafis jauhkanlah atau hindarkanlah kami semua al-kuraba, dari segala hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menjadi susah nestapa kita. Kita mohon mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, komplek kita, ya, perumahan kita, negara kita umumnya, Allah hindarkan dari hal-hal yang membuat huru-hara, yang membuat segalanya menjadi mahal, menjadi sulit. Mudah-mudahan Allah hindarkan. Allahumma amin. Tapi kadang-kadang belum dikabulkan, nggak apa-apa, kita minta sabar, ya, karena ujian tidak akan berhenti di alam dunia selalu akan ada, baik ujian yang menurut kita baik ataupun buruk, gitu ya. Nah, ujian baik apa contohnya? Nikmat, kita dikasih sehat, kita ridho nggak dengan kesehatan? Ridho. Bagaimana caranya kita ridho? Kita gunakan kesehatan kita untuk syukur kepada Allah, uang, harta untuk bersyukur kepada Allah. Kita sakit, banyak hutang, banyak masalah, kita seridho karena memang Allah punya takdir untuk kita semua. Bagaimana cari ridhonya? Kita sabar, kita selesaikan, kita bersandar dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya, ya. Kemudian minal asina, kesulitan, huru-hara, kemudian apa saja kesukaran, kita mohon dijauhkan oleh Allah. Minal asina, dari orang-orang yang ahli maksiat, karena maksiat akan menyebabkan turunnya bala, ya. Maksiat menyebabkan turunnya kuroba, turunnya berbagai macam huru-hara, bencana, fitnah di mana-mana. Wal adba, dan hindarkanlah al adba, yaitu namanya, atau hindarkanlah dari adba. Adba itu kerusakan, ya, kerusakan. Karena kita pengen semuanya baik-baik saja, jangan sampai semuanya nggak baik-baik saja. Sebenarnya nggak ada yang baik. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain usaha zahir, kita harus berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bukan orang yang mulia, Pak. Kita mohon kepada Allah dengan perantaraan keberkahan orang-orang yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan syirik, Pak. Kita mintanya sama siapa? Sama Allah. Kita pakai kemuliaan mereka. Wa kulli baliyatin wa waba, ya Allah hindarkanlah, jauhkanlah kami minal baliyatin, dari segala bala, dari segala bencana, wabah, dan penyakit yang menular, wabah yang menular. Bi ahlil badri ya Allah, dengan kemuliaan ahlul badar ya Allah. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang salat al-badr. Insyaallah minggu depan kita akan sampaikan kembali. Shallu ala nabi ya rabbi salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sampai mana bapak-bapak? Al-Barzanji sampai mana?
Oh ini udah selesai, udah nyampe halaman 53 ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzatin wa sifatin saniyah. Allahumma shalli alaihi marbu'al qamati abyadul launi musarraban min khamrati wasi'al 'ainaini kalahuma adabal ashfar faqad qudmuni hazzaja hajiba. Allahumma shalli alaihi mufallajal asnani wasi'al fami hasanahu wasi'al jabini dha jabhatin hilaliyah. Allahumma shalli alaihi sahlal khattaini yura fi anfi ba'du ihdidabin hasanal 'irnini aqna. Allahumma shalli alaihi ba'idama bainal wankibani sabtal kafani dhakhmal karadis qalil al-ahmal aqibi kathalinati 'azim ar-rasi sya'ruhu ila syahmatil udhuniyah. Allahumma shalli alaihi wa baina kadifai khatamun nubuwwati qad 'ammahu an-nur wa 'ala. Allahumma shalli alaihi. Baik, terakhir kemarin sampai mana? Qad munihaz zujajah sudah belum? Tentang ahdab al-ashfari qad munihaz zujajah hajibah sudah belum? Bahwa bulu mata Nabi ahdab al-ashfar, maksud bulu mata ini bukan alis ya, ahdab al-ashfar. Jadi kelopak mata Nabi yang bawah, yang ujungnya ini kan ada namanya bulu mata ya, bokso Jawa namanya itep, atau bahasa Indonesia namanya apa, bulu mata ya. Nah, ini juga bulu mata ya. Nah, ini bulu mata ini ahdab, itu lebat baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian qad munihaz zujajah, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi anugerah, muniha, qad muniha, beliau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala az-zajajah, yaitu apa namanya? Ini bulu apa namanya? Alisnya az-zajajah itu seperti apa ya? Bulan yang tanggal 1, hanya seret kita aja. Memanjang tapi tipis ya. Halus tapi memanjang. Itu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi watuluhuma ila muakhiril ain, panjangnya sampai akhir ini. Ini mata ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai sini. Nah, jadi memanjang, lurus, kemudian halus. Ini sallallahu alaihi wasallam. Mufallajal asnani, baginda sallallahu alaihi wasallam itu mufallajal asnani mutaba'idu ma baina sanaya, yaitu gigi beliau yang depan ini enggak gingsul, bukan juga rapat banget, enggak renggang banget, enggak ya, jadi ada jaraknya, ada sela-selanya, tetapi rapi, atas dan bawah rapi. Jadi gigi mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rapi semuanya. Jadi memang kejadian Nabi udah dicetak memang sebenarnya sedemikian rupa, baik zahir dan batinnya. Itu mufallajal asnan. Wasi'al fami, wasi' itu luas, fami itu mulut beliau itu lebar, tapi bukan lebar jelek Pak, bukan dipilih-pilih, bukan. Lebarnya ini maksudnya kalau berbicara Nabi itu fasih. Karena apa? Karena sempurna. Kalau orang mulutnya bagus, lebar tapi bagus, baca Quran bagus, pidato bagus, ngajar bagus. Apa? Gimana? Lebar apa sempit Pak? Nah, tidak apa-apa, kita kalau takut latihan insya Allah juga fasih ya. Jadi maksudnya adalah beliau ini, mulut beliau adalah mulut yang sempurna untuk baca Al-Quran, untuk mimik membaca Al-Quran, membuat bacaan-bacaan makharijul hurufnya bagus. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasi'al fami hasanahu, maka ada lafaz hasanahu, luas atau lebar tapi bagus gitu ya, enggak terlalu ya. Wasi'al jabin, nah ini jabin namanya, ini apa namanya, pelipis ya. Pelipis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wasi'al jabin, itu luas ya. Ini ada dua makna.
luas yang dimaksud memang beliau ini halus dan luas. Kemudian yang kedua adalah keindahan akhlak beliau dan kesempurnaan. Dari sebelah kanan, sebelah kiri semuanya sempurna. Itu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasi'al jabin. Kemudian jabhatin, bagaimana dengan dahi? Patuhe yang mulia. Dahi Nabi bagaimana? Jabhatin, beliau mempunyai jabhah, memiliki dahi hilaliyah yang apa namanya? Elok, kemudian terang. Hilal itu apa artinya? Bulan, ya. Jadi seperti kayak ada cahayanya, Pak. Jadi mencorong, bercahaya. Ini dahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam syarah diterangkan kata wajuhil qamar li husnihi wa sufai wa bahai dhiyai. Seperti kalau kita melihat rembulan, senang, indah. Nah, itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sahlal khaddain. Sahlal khaddain itu artinya sailahuma khairal murtafa'il wa janatain. Coba lihat di sini Bapak ada tulang, ada ya. Nah, jadi kayak membuat apa namanya bentuk pipi tersendiri. Kalau Nabi rata, Pak, jadi nggak kelihatan tulangnya. Kalau kelihatan tulangnya makin tua makin kelihatan kepongnya, ya. Paham? Jadi nggak kendor. Jadi Nabi datar pipinya sampai ke atas, nggak kelihatan tulang yang di atasnya yang nonjol ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi. Maksud lihatnya itu sempurna, Pak. Ayah nggak ada batasnya, Pak. Gitu. Seperti melihat dahi beliau, kemudian melihat pipi beliau seperti itu. Ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disifatkan lagi yurafi anfi ba'duh hidabin hasan al-irnin aqnah. Yurafi anfihi, yura terlihat, tampak. Fi anfihi, pada hidung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, apa yang tampak? Ba'duh hidabin. Di tengahnya ini ada yang nongol, Pak. Orang Arab kan gitu, Pak, ya. Jadi di tengah hidung ini ada lekukan ke atas, membuat tambah ganteng. Karena ada, Pak. Ada juga yang pesek, ada begitu. Ini bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dihafalkan juga dan menghafalkan. Bapak ada menghafalkan kan? Ada. Istrinya ngapalin. Suami saya itu hidungnya ini gini. Kalau ini Nabi dihafalkan banget ya. Yurafi anfihi ba'duh hidab. Jadi dikelihatan pada hidung Nabi ba'duh hidab ada tonjolan ke atas, tapi bukan jelek, tapi tambah cantik dan indah. Hasanul irnin, yaitu bagian sini, bagian ini apa namanya, alis ya, pertemuan dua alis di sini, awal dari hidung. Ini bagus tulangnya, ya, bagus. Kemudian lubang hidungnya juga cantik, ya, nggak ngerongol banget, nggak kayak mafia, nggak kayak rata gitu, nggak. Tapi mancung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tulangnya cakep, tulang hidungnya itu bagus. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dibikin bagus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Ba'idam ya. Insyaallah sudah selesai. Nggak puas rasanya kalau cuma sebentar ya. Tapi memang kita bagi waktu agar semuanya dapat keberkahan, baik dari munajat dengan salat badar ataupun dengan kita membahas tentang sifat jisim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah besok kita akan melanjutkan kembali tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu antara dua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada stempel kenabian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita keberkahan, kemudahan, taufik dan hidayah agar selalu bisa menuntut ilmu, rajin berjamaah dan silaturahim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal syihah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.